Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah. Insyaallah kita bersama-sama melanjutkan pelajaran bahasa Arab, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang isim ditinjau dari taghyirnya, perubahan harokat akhir. Betul Mas ya? Baik, ada berapa Mas? Ada berapa? Isim ditinjau dari taghyirnya ada dua. Yang pertama apa? Isim mu'rab. Iya. Jadi pembahasan kita ini lebih fokus kepada harokat akhir ya. Nah, apabila isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya, bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah, itu namanya mu'rab. Kemudian yang kedua apa? Isim mabni. Ya, kalau mabni itu tetap harokat akhirnya, jadi tidak akan berubah. Bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun posisinya, dia tidak akan berubah. Nah, kemarin telah kita sebutkan di antara isim-isim yang mabni. Di sini dikatakan ada 8. Yang pertama isim dhamir. Sudah kemarin Mas ya? Jadi semua isim dhamir ini mabni. Ada berapa kemarin dhamir? Ikhwah? Dhamir ada berapa? 14. Iya, ada 14. Coba bisa disebutkan? Iyahuma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik, ini namanya dhamir apa namanya kawan? Kan dia terpisah ya, berarti dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu ada 14. Namanya dhamir rafa munfasil, ada 14. Baik, nah yang munfasil ini kan terbagi menjadi dua ya, rafa sama nasab. Silakan coba disebutkan yang nasab munfasil. Iyahu ya. Iyaha, iyahunna, iyaku, iyana. Nah, terus apa perbedaannya kawan antara yang rafa dengan yang nasab? Yang rafa munfasil dengan yang nasab munfasil. Ayo masih ingat gak nih? Kita gas terus nanti malah yang lain lupa ya. Kita sebelum merajaah lah. Udah libur dua kali ya. Semoga bisa ingat lagi. Apa bedanya? Yang rafa munfasil dengan yang nasab munfasil? Ya, kenapa dikatakan rafa Mas? Betul.
munfasil itu dia bersama dengan fi'il atau isim. Namun pertanyaannya, kenapa dia dikatakan rofa? Sebagai apa? Subjek atau apa mas? Mubtada. Ya, dikatakan rofa karena dia biasanya dalam kalimat sebagai subjek atau mubtada. Baik, kalau yang nasab, karena kedudukannya dhamir tersebut pasti sebagai objek atau maf'ul bih. Ingat-ingat ya kawan ya, itu perbedaannya. Yang satu jadi subjek kalau rofa atau mubtada, kalau yang nasab menjadi objek. Jadi nanti kalau antum ingin menyusun kalimat, ya, nanti dhamir-dhamir nasab munfasil ini wajib dijadikan objek. Nggak bisa dia jadi subjek. Kalau yang subjek antum pakai yang rofa, ya, pakai yang rofa. Jadi nggak boleh ditukar ya. Yang nasab tetap posisinya objek terus dia. Baik, kemudian coba di antara bentuk dhamir, ada dhamir apa kemarin ya kawan? Lawan dari munfasil apa? Muttasil. Ada berapa muttasil? Yakin Pak? 3 Pak ya. Yang muttasil Pak sekarang ada 3. Rafa, nasab, jar. Ya, bedakan ya. Kalau yang munfasil cuma ada 2, rafa sama nasab saja. Sedangkan yang muttasil ada 3, rafa, nasab, dan jar. Baik. Kenapa dikatakan muttasil ya kawan? Ayo. Muttasil karena bersambung. Berarti dhamir yang 14 kita sebutkan tadi bersambung dengan fi'il ya. Jadi rafa muttasil dhamir yang bersama dengan fi'il, enggak ada yang lain. Bukan ke isim, bukan ke huruf jar, tapi hanya bersambung kepada fi'il. Coba ditasrif, kita kasih fi'il jalasa, coba. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalas, 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 stum, jalas, jalas tuma, jalas tunna, jalas tu, jalas nah. Nah itu ta, jalas ta, tuma, tumti, itu namanya dhamir rafa muttasil ya kawan. Jelas ya? Muttasil karena bersambung. Nah, kenapa dikatakan rafa ya kawan? Ayo. Karena sebagai fa'il atau subjek dari fi'il tersebut, kata kerja tersebut. Kalau sebagai subjek nanti antum ketika menerjemahkannya jadikan subjek ya. Kayak jalas tu berarti saya duduk. Jalas nah kami duduk. Subjeknya tadi dhamir-dhamir yang di belakang itu. Ya pelakunya di situ. Paham ya? Insyaallah mudah. Baik, sekarang kita masuk yang dhamir nasab muttasil. Dhamir yang bersambung dengan fi'il ya. Kenapa dikatakan nasab ya kawan? Karena sebagai objek. Bedanya ya, bedanya gue. Coba sekarang antum tasrif dari kata nasoro. Nasorohu berarti ya. Karena jadi objek dia. Nasorohu, hunya jadi objek. Fadal. Iya, nasaroni. Ingat, dhamir ana jadi ya mutakallim. Jadi ya, nasaroni, nasarona. Ketika huruf dhamir anta, tanya jadi kaf ya. Nasoroka. Jadi ta jadi kaf. Ya. Nasoroka, nasorokuma, nasorokum. Ya, yang tatanya jadi apa? Yang mukhatabnya jadi kaf semua tuh. Nasaroki, nasarokuma, nasarokunna. Nah itu bedanya dengan yang dhamir rafa muttasil.
Nah, domir-domir tadi sebagai subjeknya ya kawan. Sebagai subjeknya. Ya. Terus bagaimana perbedaannya antara yang rofa dengan yang nasab? Cara membedakannya, lihat lam fiilnya ya. Kalau disukun biasanya apa? Pada domir rofa muttasil. Kalau lam fiilnya berharokat fathah maka nasab. Dan terlihat jelas bedanya ketika di mukhatabnya itu jadi kaf. Kalau huruf domir anta sampai antunna itu jadi kaf semuanya. Ya, jadi kaf semuanya. Dan ya mutakallimnya jadi apa? Domir ananya jadi ya mutakallim. Gitu ya. Itu perbedaannya. Baik, yang terakhir apa? Domir jar muttasil. Yaitu domir yang bersambung dengan isim atau huruf jar. Ya, atau huruf jar Mas ya. Nah itu. Ya, kalau yang jar berarti dia bersambung isim atau huruf jar. Coba antum tasrif ala, huruf jar ya. Alaihi coba. Alaihi, alaihima, alaihim. Ha, alaihima, alaihin. Alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Itu untuk apa namanya? Huruf jar. Coba kalau isim, baituhu, baitun ya. Jadi baituhu, baituhuma. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baina. Ya, baituna kan. Ya, baituna. Ya. Jadi rumah kami berarti baituna, kalau baiti rumahku gitu ya. Baiti jannati. Kita sering dengar itu bahasa. Rumahku surgaku. Nah itu Pak, pakai ya mutakallim Pak. Sekarang udah ngerti ya. Jadi baiti jannati, rumahku surgaku. Nah itu ya di situ menunjukkan domir ana. Ya, rumahku surgaku. Pokoknya kalau yang domir jar muttasil atau yang bersama dengan isim atau huruf jar, nanti domir ananya berubah menjadi ya, menjadi ya mutakallim namanya. Baik, insya Allah jelas ya. Sekarang yang kedua, di antara isim mabni adalah isim isyarah. Baik, tolong disebutkan lagi ya. Isyarah lil qarib, fadal. Hada lil qarib, isyarah lil qarib, mudzakkar. Ayo, hada, hadani, haulai. Baik, sekarang yang muannas. Muannas lil qarib. Hadihi, baik, sekarang yang mudzakkar lil ba'id. Dzalika. Nika, ulaika. Sekarang lil muannas. Tanika, ulaika. Nah, sama ya kalau ulaikanya sama. Baik, itu ya Fan ya. Insyaallah ngerti ya. Baik, kemudian yang selanjutnya di antara isim yang mabni. Jadi perhatikan ya. Semua dhamir ikhwan mabni, enggak bisa berubah-ubah kata akhirnya. Huwa ya tetap huwa, enggak bisa huwu Pak ya. Jadi dhammah huwu, huwi, enggak bisa ya kawan. Ya enggak bisa. Itu namanya mabni. Kayak tadi apa? Anta. Enggak bisa antu. Enggak bisa ya kawan. Enggak bisa antu. Ya, kecuali yang anti beda lagi. Kalau yang anti memang untuk perempuan ya. Itu enggak bisa berubah. Yaitu terus anta terus. Sama dengan antum demikian. Itu namanya mabni. Baik, sekarang isim mausul. Di antara isim yang mabni adalah isim mausul. Apa isim mausul ya kawan? Kemarin pembahasannya isim yang untuk kata sambung Pak ya. Gunakan untuk menyambung. Baik.
Coba disebutkan isim mausul lil mudzakkar. Fadal. Alladhi. Ya, alladhi, alladhani, alladzina lil mudzakkar. Sekarang mausul lil muannas. Fadal. Allati berarti ya. Ya, allati atau allai ya, bisa dua. Ya, jadi kalau untuk yang muannas jamak muannas isim mausulnya bisa allai atau allati. Antum kalau baca surat At-Tolak itu banyak di situ. Wallai ya'isna minal mahidi, karena tolak terkait dengan wanita ya. Para wanita-wanita yang ditalak gitu loh. Jadi mereka menggunakan itu isim mausul allai atau allati. Anda bisa lihat ya di surat At-Tolak juz 28. Baik, itu isim mausul ya. Insyaallah ngerti ya. Kemudian di antara isim syarat yang belum kita bahas ini ya. Di antara isim apa mabni ya, Fan? Di antara isim yang mabni adalah yang keempat isim syarat. Saya baca ya. Yaitu isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Berarti dia butuh fi'il dua, membutuhkan dua fi'il. Yang satu menjadi fi'il syarat, yang satunya menjadi jawab syarat. Ya. Adapun macamnya yaitu kita contohkan di sini man, artinya barang siapa. Jadi man ini nanti termasuk isim syarat ya kawan. Ingat ya, nanti antum harus bisa membedakan. Kan kemarin kita bahas juga isim mausul ya, ada man juga. Iya. Tapi nanti cara membedakannya mudah ya kawan. Mudah. Kalau yang mausul itu untuk menyambung saja, artinya orang yang, begitu ya. Nah, sedangkan yang man syarat ini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia barang siapa. Dan dia butuh fi'il syarat, jawab syarat. Kita lihat contohnya. Man yajtahid yanjah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka jawabannya. Lihat, jatuh sekaligus jawabannya. Barang siapa yang sungguh-sungguh, syaratnya sungguh-sungguh, maka jawabannya apa? Yanjah, maka dia akan berhasil. Itulah namanya isim syarat. Dia membutuhkan dua fi'il. Fi'il yang pertama yajtahid, namanya fi'il syarat. Yanjah itu namanya jawab syarat. Ya, barang siapa yang sungguh-sungguh, maka jawabannya apa? Maka dia akan berhasil. Nah, berhasil di sini namanya jawab syarat. Jawaban dari ketika dia sungguh-sungguh. Gitu ya. Baik, kita tulis ya. Jadi di antara isim syarat ya, adalah man. Nah, man ini ketentuannya ya kawan. Ketentuannya itu jatuh di awal kalimat ya.
Jatuh di awal kalimat. Kemudian yang kedua, wajib ada kalimat, ada dua kalimat yang jatuh setelahnya. Yang ketiga, kalimat yang pertama yang satu ya, menjadi atau disebut aja ya, fi'il syarat dan kalimat yang kedua disebut jawab fi'il jawab atau jawab syarat. Yang keempat ya kawan, ketentuannya fi'il syarat dan jawab syarat wajib dijazm, dalam kurung disukun ya. Ya, harus disukun atau dijazm. Kalau jazm itu istilah bahasa Arabnya ya kawan ya. Namanya jazm, kalau bahasa kita ya sukun. Baik. Jadi empat ini harus terpenuhi ya untuk man syarat. Di situ dicontohkan apa tadi? Man yajtahid. Ya, man yajtahid, yanjah, barang siapa yajtahid, sungguh-sungguh. Syaratnya harus apa? Sungguh-sungguh. Maka balasannya yanjah, maka dia akan berhasil. Nah, man ini jatuh di awal kalimat. Satu ya, sudah jatuh di awal kalimat, syarat pertama. Kemudian wajib ada dua kalimat setelahnya. Yaitu apa ya kawan? Yang disebut dengan apa ini? Fi'il syarat. Kemudian yang kedua namanya apa ini? Jawab syarat. Baik, kemudian yang keempat apa tadi? Fi'il syarat atau jawab syarat wajib disukun atau jazm ya. Ini ketentuannya. Jelas ya kan ya? Jadi kalau man syarat ini butuh dua fi'il. Yang satu sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai apa? Jawab syarat. Sama-sama fi'il Pak ya. Sama-sama fi'il. Ya, dan wajib disukun ya, fi'il yang fi'il syarat maupun jawab
syarat. Dua-duanya harus disukun. Nah, antum sering dapat ya. Dalam Al-Quran itu sering tuh ada tuh. Wa may yuqridullaha qardan hasanah. Coba kita tulis ya. Cara-cara yang lain. Man yukrimni. Ingat ya kawan, harus disukun ya. Yukrimni. Nah ini. Man yukrimni. Ingat ini apa untuk beda ya kawan namanya? Nasab muttasil. Kan ya mutakalim ya sebagai objek. Barang siapa yang memuliakanku. Man yukrimni. Jawabannya apa? Barang siapa yang memuliakan ukrimhu, saya akan muliakan dia. Ukrimhu. Nah ini sama ya. Ini fi'il syarat, ini jawab syarat. Ini harus disukun nih, karena lagi sebagai jawab. Fi'il syarat maupun jawab syarat wajib disukun, dijazm namanya. Ya. Dan dia jatuh dalam satu kalimat ya, barengan. Jadi nggak boleh dipisahkan ya kawan, nggak boleh man yukrimni terus berhenti antum, nggak ada jawabannya. Itu nggak bisa kayak gitu. Harus jatuh dalam satu kalimat. Jatuh antara fi'il syarat dan jawabannya jatuh bersamaan. Ya jadi yang dengar itu paham langsung maksudnya. Biasanya kalau dalam hadis itu juga banyak itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kemudian di antara juga apa? Maka bicaralah yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Kan gitu Pak ya. Atau falyukrim jarahu. Gitu ya. Nah itu. Tapi biasanya juga pakai fa, Pak. Terkadang pakai fa itu ya. Fa itu loh, fa penghubung itu jawabannya. Terkadang pakai fa penghubung. Itu ya. Ini namanya man syarat. Itu akrimhu ya. Iya, ukrimhu Pak. Saya. Kan barang siapa yang memuliakanku berarti maka saya akan muliakan dia. Boleh pakai fa, boleh ya. Fa ukrimhu boleh. Biasanya gini. Bisa ada fa-nya, Pak. Biasanya gitu ya, pakai fa. Seperti dalam Al-Qur'an ini, Pak. Kita contohnya Al-Qur'an ya. Boleh pakai fa. Yang pakai fa biasanya ada nih dalam Al-Qur'an. Wa may yaf'al min khairin ya'lamhullah ya. Contoh ini. Wa may yaf'al. Nih lihat sukun Pak ya. Wa may yaf'al min khairin, dari kebaikan. Jawabannya apa? Ya'lam. Sama disukun juga jawabannya. Ya'lam huwa. Nah, ini jawabannya. Ini fi'il syaratnya. Ya. Barang siapa yang berbuat dari satu kebaikan saja, ya'lamhullah. Ya, maka Allah akan mengetahuinya. Allah tahu. Allah mengetahuinya. Nih, sukun kan? Ini juga. Berarti Pak ya? Jelas ya? Ada pertanyaan enggak? Untuk man syarat. Kalau sudah paham kita lanjut nanti ma. Oh iya, kalau man ini biasa ya, jangan lupa untuk yang berakal. Karena man ya. Sebenarnya yang pertama tadi ini ya.
digunakan hanya untuk yang berakal ya. Kayak kemarin Pak ya di pembahasan isim apa? Mausul Mas ya. Hanya untuk yang berakal. Tambahkan lagi ketentuannya ya. Ini biar ada catatannya kawan. Antum biar ada catatannya saja. Sebenarnya cukup lah. Man pokoknya, man syarat itu ya pokoknya artinya barang siapa gitu aja ya. Cuman ini hanya sekedar biar buku antum itu ada catatannya ya. Biar gak kosong. Itu ya kawan, antum sering baca tuh surat Zalzalah itu ada tuh. Wa may ya'mal wa may apa itu? Yang terakhir itu loh, ayat terakhir itu loh. Surat Zalzalah itu loh. Apa ya kawan bunyinya? Itu dia, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu isim syarat itu, man syarat itu kan. Man ya, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji sawi gitu ya, yang paling kecil lah, maka Allah akan melihatnya. Itu jawabannya itu. Maka Allah akan melihat itu jawabannya Mas, jawab syaratnya. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji sawi pun Allah akan melihatnya. Itu jawab syaratnya. Jadi maka Allah melihat, maka akan melihatnya, itu jawab syaratnya. Ya terkadang pakai fa, tapi terkadang enggak pakai fa, jawab syaratnya. Yang pakai fa tadi dalam hadis ini lah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul ya fa ya, falyakul khairan aw liyasmut. Jelas ya kawan ya? Udah dingin-dingin aja, nggak usah dipikirin pusing-pusing ya. Sambil berjalan aja. Kalau lupa dibuka lagi gitu ya. Nanti antum dalam Al-Quran perhatikan saja. Kalau ada man apa ini? Kan man ada 3 nanti Mas. Ada man mausul, ada man syarat kayak ini ya. Nanti ada satu lagi, ada man istifham. Nanti intinya antum bisa membedakan 3 ini. Kalau man istifham nanti untuk bertanya saja. Kayak man anta, siapa kamu? Gitu aja kalau istifham. Hanya untuk bertanya. Man abuk, siapa bapakmu? Gitu ya. Itu biasanya untuk istifham. Bedanya gitu. Kalau istifham untuk bertanya saja. Kalau syarat, dia butuh fi'il syarat dan jawab syarat dalam satu kalimat. Mas ya? Kemudian kalau mausul hanya untuk menyambung saja. Contohnya jaa man qoma. Telah datang orang yang berdiri. Baik, mafhum kan? Gimana? Abu Gesang. Paham insyaallah ya? Nah, nanti antum kalau di Al-Quran itu perhatikan aja. Ada man, nanti coba dilihat. Oh di depan, kalau di depan dia ada fi'il yang disukunkan depannya, yang dijazmkan, dan dia butuh jawab syarat. Nah ini pasti namanya man syarat. Kalau masih ragu atau melihat terjemahannya. Ya, kalau masih ragu lihat terjemahannya.
Baik ikhwan, silakan yang belum paham sebelum kita masuk isim syarat yang selanjutnya. Kalau yang itu wamai al itu kan lamnya sukun ya? Iya Pak. Mati ya? Mati Pak. Terus kalau yang jawabnya ya lam. Ya mati juga Pak. Yang matinya mim ya? Gimana Pak? Yang matinya itu mim. Iya kan lam fi'ilnya Pak. Lam fi'ilnya kan mim. Kalau hu itu kan domirnya Pak ya. Domir saja. Domir saja. Fi'ilnya kan alima Pak ya. Alima. 3 huruf kan alima. Berarti lam fi'ilnya mim, huruf mimnya. Di akhirnya mim. Kalau hu itu kan domir aja. Domir apa namanya ikhwan? Nasab mutasil ya, ingat. Karena dia sebagai objek. Barang siapa yang melakukan sedikit dari kebaikan, satu kebaikan, maka Allah mengetahuinya, mengetahui dia gitu kan ya. Nah sebagai objeknya berarti kan, nyanya itu sebagai objek. Oh ya kawan, anda tambahkan ya, fi'ilnya fi'il mudhari ya. Yang jatuh setelahnya itu fi'il mudhari. Biasanya fi'il mudhari rata-rata. Ada juga fi'il madhi tapi jarang ya. Tapi biasanya fi'il mudhari. Sama-sama fi'il mudhari. Antara jawab syarat fi'il syarat dan jawab syaratnya fi'il mudhari. Fi'ilnya fi'il mudhari. Nah man di sini apa kan? Isim syarat mabni ya. Dia nggak bisa berubah, manu, mani nggak bisa ya. Atau mana nggak bisa mas ya? Nggak bisa berubah dia Pak. Tetap man ya man saja. Kecuali jadi biasanya begini. Kecuali mungkin setelahnya gitu ya. Ada sukun mungkin. Biasanya dia harus dikasroh karena untuk menyambung kalimat. Iya kalau ada setelahnya ada sukun gitu, huruf yang bersukun biasanya untuk menyambung saja. Tapi dia tetap mabni alas sukun. Senantiasa dia harokatnya sukun. Man ini mabni. Gak bisa berubah manu atau mani, gak bisa. Baik. Jelas ya Wan? Jelas ya? Baik, sekarang kita masuk yang kedua. Di antara isim syarat. Dan dia juga mabni ya. Yaitu ma. Ma itu diterjemahkan apa saja. Ya. Apa saja. Contohnya di sini wa ma taf'al min khairin tujar alaih. Apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan, maka tujar alaih, maka akan diberi pahala, diganjar. Ya, diganjar dengannya atau atasnya. Jadi apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, entah itu sedekah atau ibadah-ibadah yang lain ya, maka akan diganjar atau diberi pahala. Anda perhatikan di situ hampir sama dengan man ya. Dia butuh fi'il syarat. Apa di situ fi'il syaratnya? Taf'al. Ya kan? Taf'al. Apa saja yang kamu kerjakan min khairin dari kebaikan. Tujar. Apa tujar? Jawab syaratnya, maka akan diganjar, dibalas alaih kepadanya. Nah, ini bedanya ya kawan. Kalau man kan untuk berakal, kalau ma tidak berakal. Apa saja berarti perbuatan dari masalah ibadah dan apapun bentuknya ya. Jadi dia tidak berakal. Contoh yang lain apa ya kawan?
Ya tujar jawab syaratnya. Sama-sama disukun ya. Itu jawab syaratnya. Antum garis bawah itu. Taf'al fi'il syaratnya, tujar jawab syaratnya. Contoh yang lain ya kawan. Udah penuh ya. Ini deh. Matakul, akul. Ini ya. Apa saja yang kamu makan, saya makan. Ya, ini takul fi'il syarat, akul jawab syarat. Ya Pak ya. Ini sama-sama disukun Pak ya. Nih lihat. Apa saja yang kamu makan, saya juga makan. Maka saya makan. Apa saja yang kamu makan, maka saya akan makan. Ya, maka saya makan. Nah ini sama di sini. Sama lah pokoknya dengan ini. Bedanya kalau yang ini untuk yang tidak berakal ya. Untuk syarat sama. Ketentuannya sama ya. Gimana umurnya? Cukup? Cukup. Lanjut kan nanti? Mau dilanjut kan nanti? Gimana? Gimana? Iya. Nah, mungkin demikian ya kan ya. Sampai ma dulu ya. Sampai ma dulu ya. Untuk fungsi sama dengan man. Bedanya kalau man untuk berakal, kalau ma untuk tidak berakal, yang tidak berakal. Baik, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.